Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria muda yang bernama Yuncu yang terlihat sedang murung. Ketika tengah berjalan, sebuah pisau dari pemotong rumput pun hampir saja mengenainya. Seorang satpam kemudian meminta maaf kepada Yuncu dan bertanya apakah dia penghuni baru di dalam apartemen. Yuncu pun dengan raut wajah frustasi menjawab iya. Kemudian Yuncu pun langsung pergi ke atap apartemen untuk berniat bunuh diri. Entah apa yang menjadi penyebab ia ingin melakukan bunuh diri. Ketika hendak melompat, Yuncu melihat seorang wanita cantik bernama Enyu yang sedang menari balet. Ketika sedang asik memandanginya, Enyu pun langsung memarahi Yuncu dan bertanya mengapa ia terus melihatinya. Yuncu pun hanya diam saja. Menyadari jika Yuncu berniat bunuh diri, Enyu pun langsung menyuruh Yuncu untuk pergi mencari tempat lain, sebab Yuncu hanya akan menyusahkan orang-orang di apartemen. Di bawah apartemen, satpam sebelumnya pun tiba-tiba mengalami mimisan. Ketika tengah memikirkan sesuatu dengan raut wajah yang sedih, kemudian satpam itu pun mendatangi kamar dari Yuncu untuk meminta berbagai data kepadanya, sebab Yuncu adalah penghuni baru. Setelah memberikan data yang diinginkan, Yuncu pun merasa aneh dengan perilaku dari satpam tersebut yang berdiri di depan kamarnya. Di lain sisi, diperlihatkan seorang wanita bernama Jisoo yang juga penghuni baru di dalam apartemen. Bedanya, Jisoo telah tinggal kurang lebih dari 1 mingguan. Ketika Jisoo hendak menaiki lift, terdapat seorang wanita bernama Ibu Miyung yang juga akan menaiki lift. Melihat Ibu Miyung yang mendorong kereta bayi, Jisoo pun langsung berniat menghibur anaknya. Akan tetapi raut wajah Jisoo pun langsung terdiam ketika melihat kereta bayi dari Ibu Miyung yang kosong. Ibu Miyung pun kemudian bertanya kepada Jisoo, apakah bayinya terlihat lucu? Jisoo pun langsung menganggukkan kepalanya. Dari arah belakang muncullah seorang pria bernama Jae-hoon yang mengatakan jika Ibu Miyung adalah orang baik. Dia seperti itu semenjak bayinya meninggal karena tertabrak oleh sebuah mobil. Jae-hoon pun kemudian berniat berkenalan dengan Jisoo, akan tetapi Jisoo malah bersikap cuek. Setelah tiba di bawah apartemen, Jae-hoon pun tak sengaja menabrak seorang pria bernama Sang-woo yang dianggap sebagai orang jahat oleh seluruh orang di apartemen karena wajahnya yang tak pernah senyum. Kemudian diperlihatkan seorang pria yang tengah disandra oleh Sang-woo. Entah karena apa, Sang-woo terlihat sangat dendam kepada pria itu. Kembali ke Yuncu, diperlihatkan Yuncu yang sedang asik memainkan sebuah game sebelum dirinya melakukan bunuh diri. Yuncu berniat melakukan bunuh diri pada esok harinya. Pada malam harinya, Yuncu melihat hal aneh di depan kamarnya. Ketika hendak mengambil mie goreng pesanannya, Yuncu melihat seorang wanita memakan seekor kucing secara brutal. Dengan sangat ketakutan, Yuncu pun langsung menutup pintu kamarnya dan menguncinya. Di luar kamarnya terdapat seorang wanita yang memohon kepada Yuncu sebab dia sangat ketakutan untuk memastikan jika wanita itu bukanlah wanita yang ia lihat sedang memakan kucing. Yuncu pun langsung menyuruh wanita itu untuk menunjukkan tangannya. Seketika wanita itu pun langsung mengalami mimisan dan berubah menjadi makhluk aneh. Yuncu yang tak tahan lagi, dia pun mencoba memberanikan diri dan berniat melawan wanita itu. Akan tetapi wanita itu pun sudah tak ada di sana. Yuncu kemudian bertemu dengan Sang-woo dan bertanya apakah dia melihat seorang wanita aneh. Belum sempat menjawab, Yuncu malah mengalami pingsan karena merasa pusing. Di sisi lain, Jisoo juga diteror oleh wanita yang sama seperti wanita yang dilihat oleh Yuncu. Karena wanita itu terus mendobrak pintunya, Yuncu pun langsung mengambil tongkat baseballnya dan berniat mengajar wanita itu. Lagi dan lagi wanita itu pun sudah pergi entah kemana. Jisoo malah bertemu dengan Sang-woo yang tengah membawa Yuncu karena sedang pingsan.
Di bawah apartemen diperlihatkan seorang pria bernama Eun-hyuk yang merupakan kakak angkat dari Eun-yu. Eun-hyuk kemudian bertanya kepada seorang wanita bernama Yukyung mengenai seluruh pintu di apartemen yang tengah dikunci. Yukyung pun menjawab jika dia juga baru tiba di bawah apartemen. Seorang pria tua dan juga tamak yang bernama Joyon pun menemukan sebuah tombol untuk membuka pintu apartemen. Ketika sudah menekannya, seluruh orang yang merupakan penghuni di dalam apartemen pun bersiap untuk pergi. Tak diduga di balik pintu apartemen terdapat monster mengerikan yang langsung menyerang semua orang. Melihat hal itu, Eun-hyuk pun langsung menyemprotkan alat pemadaman api, berharap bisa mengusir monster itu. Tak lama kemudian datanglah Yukyung yang langsung mendorong monster tersebut hingga keluar dari pintu apartemen. Pada akhirnya monster itu pun berhasil dikeluarkan dari dalam apartemen. Semua orang pun seketika merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Melihat berbagai monster di luar apartemen, mereka semua pun langsung merasa ketakutan dan berniat menghubungi pihak kepolisian untuk meminta pertolongan. Akan tetapi, tiba-tiba sinyal jaringan pun menghilang secara misterius. Di kamar Jisoo, Yunchu masih belum juga sadarkan diri setelah mengalami pingsan. Sementara itu, di jalan tangga apartemen, Eun-yu tak sengaja terjatuh dari anak tangga yang membuatnya pun merasa malu karena terdapat Sang-woo yang melihat kejadian itu. Ketika Sang-woo menuruni anak tangga, muncullah monster mengerikan yang ternyata adalah wanita yang meneror Jisoo dan juga Yunchu. Sang-woo pun terkena gigitan dari monster itu di bagian pundaknya. Seketika Sang-woo langsung merasa marah dan mengejar monster itu hingga dia berlumuran darah. Kembali ke Jisoo, karena Yunchu belum juga sadarkan diri, dia pun berniat mengecek ke seluruh ruangan karena suasana di dalam apartemen terlihat begitu aneh. Ketika Jisoo tengah menuruni anak tangga, terdapat seorang pria yang bersikap aneh yang kemudian berubah menjadi monster mengerikan. Ketika monster itu hendak menyerang Jisoo, datanglah Jae-hoon yang kemudian memenggal kepala dari monster itu. Jae-hoon pun kemudian mengajak Jisoo untuk pergi dari sana. Di bawah apartemen, Eun-hyuk mengambil kendali dan mencoba memimpin semua orang. Sementara itu, seorang wanita bernama Ibu Ja pun memohon kepada Eun-hyuk agar membukakan pintu masuk dari apartemen, sebab anaknya masih berada di luar sana. Demi keamanan bersama, Eun-hyuk pun meminta maaf karena tak bisa menuruti permintaan dari Ibu Ja. Tak lama dari itu muncullah Sang-woo bersama Eun-yu yang berasal dari ruangan atas. Melihat bekas gigitan di pundak dari Sang-woo, Jae-hoon pun langsung menyetrum tubuh Sang-woo karena menganggap jika dia telah terinfeksi. Hal itu pun membuat Sang-woo langsung tak sadarkan diri. Beralih ke Yunchu, ketika dia sudah tersadar, dia pun tiba-tiba mengalami mimisan tanpa sebab. Di sebuah internet terdapat website misterius yang menginformasikan kepada semua orang jika wabah yang menyebar saat ini bukanlah wabah menular, melainkan wabah yang disebabkan karena perasaan frustasi dan emosi yang berlebihan. Yunchu yang tengah membaca artikel dari website itu, dia pun tiba-tiba dihampiri oleh monster aneh yang memiliki setengah kepala. Monster itu tak lain adalah monster yang dipenggal oleh Jae-hoon sebelumnya. Di bawah apartemen, Jo-yoon berniat membunuh Sang-woo karena menganggap jika Sang-woo juga akan berubah menjadi monster. Namun Sang-woo pun berhasil melumpuhkan Jo-yoon dan kemudian kabur dari sana. Beralih ke Jisoo dan Jae-hoon, ketika mereka berdua tengah melewati sebuah ruangan, terdapat suara dari seseorang yang tengah meminta tolong. Ketika dicek, ternyata orang itu adalah orang yang disandra oleh Sang-woo sebelumnya.
Pria itu pun berterima kasih kepada Jisoo dan juga Jaehoon karena telah menolongnya. Pria itu memperkenalkan namanya jika dia adalah Sungjae. Jisoo pun kemudian mengajak Sungjae agar ikut bersama mereka. Namun Sungjae pun menolaknya. Dia beralasan jika dirinya masih memiliki beberapa urusan. Kembali ke Yunchu, di bawah apartemen, Yunchu mendengar suara anak-anak yang berteriak ketakutan. Saat tengah mengeceknya, terdapat kedua anak yang berteriak ketakutan sebab ayah mereka berdua diserang oleh monster mengerikan. Yunchu pun langsung mengalihkan perhatian dari monster itu agar kedua anak sebelumnya tak diserang oleh monster tersebut. Kini monster itu pun langsung mendatangi Yunchu dan mencengkramnya. Ketika Yunchu hampir kehabisan napas, tubuh monster itu langsung terputus karena terkena sebuah tembakan. Ternyata terdapat pria tua yang menyelamatkan Yunchu yang bernama Pak Han. Pak Han kemudian memberitahu Yunchu jika monster itu tak akan bisa mati walaupun sudah terpisah dari badannya. Pak Han juga menyuruh Yunchu untuk mendatanginya apabila dia ingin menyelamatkan kedua anak sebelumnya. Yunchu yang berpikir jika lebih baik mati di tangan monster dengan tujuan menyelamatkan orang lain daripada melakukan bunuh diri. Dia pun langsung mendatangi Pak Han sesuai perintahnya. Setibanya di kamar dari Pak Han, Yunchu pun melihat kondisi Pak Han yang tengah lumpuh. Ternyata itulah alasan Pak Han mengapa dia menyuruh Yunchu untuk menyelamatkan kedua anak sebelumnya. Sebelum Yunchu pergi, Pak Han memodifikasi senjata dari Yunchu agar lebih mematikan. Pak Han sendiri merupakan mantan pasukan militer yang bertugas di bagian pembuatan senjata. Sebab itulah mengapa dia sangat ahli memodifikasi berbagai senjata. Di tengah perjalanan, Yunchu bertemu dengan monster sebelumnya yang memiliki setengah kepala. Dengan senjata yang dibawanya, Yunchu pun langsung menyerang monster itu. Benar saja, monster itu pun langsung terkapar ke bawah lantai. Sementara itu, di bawah apartemen, Eun-yuk meminta tolong kepada Yukyung agar dia mengecek aliran listrik yang semakin melemah. Alasan Eun-yuk meminta tolong kepada Yukyung sebab dia terlihat seperti orang yang terlatih. Kembali ke Yunchu, setelah sudah lama berjalan ke berbagai ruangan, akhirnya dia pun bertemu dengan kedua anak sebelumnya yang bernama Suyong untuk kakak perempuan dan Yongsu untuk adik laki-lakinya. Yunchu kemudian mengajak kedua anak itu agar ikut dengannya. Di tengah perjalanan, Yunchu tiba-tiba mengalami mimisan dan matanya berubah menjadi warna hitam. Yunchu pun seketika teringat masa lalunya ketika ia tengah dibully oleh teman sekolahnya saat duduk di bangku SMA. Dari suatu arah muncullah monster berbadan kekar yang berniat memakan kedua anak itu. Yunchu pun langsung mencegah monster itu dan menyuruh Suyong bersama Yongsu agar segera pergi dari sana. Yunchu kemudian dihajar habis-habisan oleh monster tersebut. Tak lama kemudian datanglah Jisoo bersama Jaehoon yang langsung menyelamatkan Yunchu. Sementara itu di ruangan atas, Suyong langsung menghentikan langkah kakinya dan menyuruh adiknya untuk diam sebab terdapat monster lain yang berjalan ke arah mereka. Pada akhirnya terjadi perkelahian antara monster yang memiliki setengah kepala dengan monster bertubuh kekar. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Suyong bersama adiknya untuk pergi mencari bantuan. Merasa jika sudah tak ada orang sama sekali, Suyong pun menyuruh adiknya untuk menutup mata sebab monster bertubuh kekar akan mendekati mereka. Tak diduga muncullah Ibu Munyong yang langsung memarahi monster itu dan menyuruhnya agar tak mengganggu anak-anak. Monster itu pun malah menjadi semakin marah dan langsung menyerang Ibu Munyong. Dari arah belakang datang Yunchu bersama yang lainnya yang menyuruh kedua anak agar segera melarikan diri selagi monster itu menyerang Ibu Myung. Jaehoon pun kemudian memancing perhatian dari monster tersebut agar monster itu mengikutinya. Sementara itu, Jisoo merasa terkejut setelah melihat keadaan Ibu Myung yang hampir berubah menjadi monster.
Di ruangan atas, Yuncu pun berhasil menyelamatkan kedua anak itu dan mengantarkan mereka ke kamar dari Pak Han. Hal itu pun langsung membuat Pak Han merasa senang. Di lain sisi, Jae-hyun pun berhasil melawan monster kekar sebelumnya dengan menjatuhkannya dari atas apartemen. Kini mereka semua pun akhirnya berkumpul kembali di kamar dari Pak Han. Pak Han kemudian menyiapkan berbagai makanan dan minuman yang akan mereka nikmati bersama-sama. Mereka semua kemudian membahas mengenai apa yang terjadi dengan dunia saat ini. Pak Han berfirasat jika dunia telah kiamat. Di suatu ruangan, Yukyung malah tertangkap oleh monster laba-laba ketika tengah memperbaiki aliran listrik. Yukyung pun memikirkan sebuah cara agar bisa melepaskan diri dari sana. Sementara itu di ruang bawah apartemen, Joyeon yang tamak pun tak mengizinkan siapapun yang ingin mengambil makanan di tokonya tanpa membayar. Joyeon benar-benar sangat pelit dan juga kikir. Dari suatu arah datanglah Sung Jae yang membawakan berbagai makanan yang kemudian dia bagikan kepada semua orang. Salah satu dari mereka pun bertanya dan merasa bingung sebab Sung Jae terlihat sangat asing. Sung Jae menjawab jika dia penghuni baru di dalam apartemen. Keesokan harinya sinyal jaringan pun akhirnya muncul. Kembali Ibu Ja mendapat pesan dari anaknya jika dia hampir tiba di depan apartemen. Benar saja terlihat anak dari Ibu Ja yang tengah berlari. Seorang tentara pun kemudian langsung menghampiri anak dari Ibu Ja untuk menolongnya. Namun dari suatu arah terdapat monster sebelumnya yang langsung membunuh mereka berdua. Melihat hal itu, Ibu Ja pun langsung merasa histeris. Ibu Ja pun langsung menyalahkan Eun-yuk karena kematian anaknya disebabkan olehnya. Seketika Eun-yuk pun langsung terdiam dan merenungi kematian dari kedua orang yang baru saja dilihatnya. Beralih ke Yuncu, Jisoo bersama Jae-hyun pun berniat pergi ke bawah apartemen. Setelah mendengar suara dari Eun-yuk yang mengatakan jika di bawah apartemen lebih aman. Sebelum pergi, Pak Han berpesan agar mereka bertiga terus bersama-sama dan saling menjaga. Beralih ke Yukyung, dengan berbagai usahanya, Yukyung pun akhirnya berhasil meloloskan diri dari monster laba-laba yang sebelumnya menangkapnya. Yukyung pun melewati lorong asap dan berniat mencari jalan lain agar bisa lolos dari kejaran monster laba-laba. Pada akhirnya Yukyung pun berhasil meloloskan diri dan berada di suatu ruangan. Di dalam ponselnya terdapat panggilan dari suaminya yang membuat Yukyung pun langsung bergegas untuk mengambil ponselnya. Sayangnya terdapat pagar besi yang membuat Yukyung pun tak dapat mengambil ponselnya. Yukyung kemudian mendatangi Eun-yuk dan langsung memukulnya. Ia mengatakan jika perintah Eun-yuk hampir saja membuat nyawanya terbunuh. Eun-yuk pun hanya bisa meminta maaf kepadanya. Dari televisi, seorang komandan militer menginformasi jika seluruh Korea sedang menghadapi bencana wabah yang bisa membuat seorang berubah menjadi monster. Tanda-tanda yang paling menonjol yaitu mimisan yang terjadi secara terus-menerus. Komandan tentara itu pun mengatakan jika wabah ini tak menular, namun sangat mematikan. Sebab para monster ini sangat cepat sekali mereinkarnasi tubuh mereka ketika terluka. Kembali ke Yuncu, ketika dia bersama Jisoo akan membuka suatu pintu, terdapat monster yang langsung mendorong Yuncu hingga dia terjatuh dari lantai 20. Eun-yu yang melihat hal itu pun langsung menangis histeris sebab tubuh Yuncu luka parah. Beberapa jam kemudian, Yuncu kembali tersadar dan tubuhnya kembali normal. Eun-yu kemudian mengatakan jika Yuncu termasuk salah satu orang yang akan menjadi monster. Semua penghuni di apartemen pun menyadari jika kondisi Yuncu sama halnya yang diucapkan oleh komandan militer. Joyeon yang tamak pun langsung mengusulkan agar Yuncu diusir dari dalam apartemen. Sebagian dari mereka pun menolak sebab Yuncu masih berwujud manusia. Mengusirnya sama saja membunuhnya. Joyeon pun tak peduli dengan hal itu. Agar adil, Eun-yuk kemudian melakukan polling suara untuk menentukan Yuncu diusir atau dibiarkan tetap tinggal.
Setelah polling suara selesai dilakukan, hasilnya pun ternyata imbang. Merasa tak puas, Joyeon pun bertindak sendiri untuk mengusir Yuncu. Akan tetapi ia malah mengalami mimisan yang merupakan gejala sebelum berubah menjadi monster. Kini Joyeon malah memohon agar dirinya dibiarkan tinggal di dalam apartemen. Pada akhirnya Eun-yuk pun memutuskan untuk mengkarantina orang-orang yang memiliki gejala-gejala akan berubah menjadi monster. Di lain sisi, istri dari Joyeon yang bernama Sun-young pun mendatangi Yukyung yang tengah sendiri, dan tak lama dari itu Yukyung mengalami mual-mual. Melihat hal itu, Joyeon pun mengatakan kepada Yukyung jika ia mungkin saja sedang hamil. Di suatu ruangan, Sang-woo pun tak sengaja melihat Sung-jae yang merupakan sandranya. Dengan penuh emosi, Sang-woo pun langsung mengejar Sung-jae hingga dia babak belur. Sung-jae yang tak tahu harus pergi kemana, dia pun beralasan kepada beberapa penjaga pintu karantina jika dia juga sedang terinfeksi. Ketika Sang-woo akan masuk ke dalam ruangan karantina, Jae-hoon langsung menghentikannya. Beralih ke Pak Han, Soo-young mengatakan kepada Pak Han jika Ibu Myung tak kunjung keluar dari toilet. Sudah 1 jam ketika Pak Han mengeceknya, ternyata Ibu Myung telah berubah menjadi monster seperti anak bayi. Hal ini pun langsung membuat Pak Han merasa sedih. Di bawah apartemen, Eun-yuk mendatangi Yuncu untuk bertanya tentang siapa yang membuat senjatanya. Yuncu pun menjawab orang itu adalah Pak Han yang ada di lantai 20. Kemudian Yuncu pun diperintah oleh Eun-yuk agar menjemput Pak Han. Tujuannya yaitu agar Pak Han bisa merenovasi pertahanan pintu apartemen supaya tak mudah dimasuki oleh para monster. Di lain sisi diperlihatkan Ibu Ja yang memohon kepada Sang-woo agar mau mengambil jasad anaknya. Ibu Ja akan memberikan semua hartanya jika Sang-woo mau menurutinya. Namun Sang-woo tak memperdulikan ucapan dari Ibu Ja. Sang-woo dan Yuncu pun kemudian langsung pergi ke atas apartemen. Mereka berdua memiliki tujuan yang berbeda. Sang-woo entah ingin pergi kemana. Melihat Eun-yuk yang bertindak sesuka hati, Yukyung pun langsung memarahinya. Yukyung mengatakan mengapa Eun-yuk begitu tega mengorbankan nyawa seseorang. Eun-yuk pun menjawab jika hanya Yuncu lah jalan satu-satunya yang bisa mereka harapkan. Di suatu ruangan, Sang-woo tiba-tiba tertangkap oleh seorang monster yang entah dari mana. Yuncu pun langsung bergegas menyelamatkannya. Ketika sudah masuk di suatu ruangan, terdapat monster lain yang akan menyerang Yuncu. Beruntungnya, terdapat kedua orang yang bernama Yuri dan ayahnya bernama Pak An yang berhasil menyerang monster tersebut. Karena Sang-woo tak sadarkan diri dan terluka, Yuri pun langsung membawanya ke kamarnya untuk diobati. Ketika sudah tersadar, Sang-woo langsung pergi dari sana dengan perasaan yang emosi. Sementara itu Yuri yang akan mengobati Yuncu, dia pun terkejut melihat luka Yuncu yang pulih begitu cepat. Menyadari jika Yuncu sudah terinfeksi, Pak An pun langsung mengusirnya. Saat Yuncu akan pergi, Pak An langsung tertawa dan mengatakan jika dia hanya bercanda. Pak An kemudian bertanya tentang kemana Yuncu akan pergi, sebab ia bersama Yuri akan ikut bersamanya. 괴물한 증상이냐? 어떻게 안 되겠나? Di suatu ruangan, Sang-woo menemukan ruangan rahasia dari Sung-jae yang berisi berbagai foto anak kecil. Di salah satu foto tersebut terdapat gambar dari Sung-jae yang tengah menyakiti berbagai anak kecil tersebut. Hal ini pun menandakan jika Sung-jae adalah seorang psikopat. Di lain sisi, akhirnya Yuncu pun berhasil tiba di kamar Pak Han dan langsung membawanya untuk turun ke bawah apartemen. Kembali ke Sang-woo, setelah mengetahui sebuah kebenaran, dia pun langsung emosi dan berniat mencari Sung-jae. Di tengah jalan, Jae-hoon tak sengaja mengambil ponsel dari Sang-woo yang tengah terjatuh. Sang-woo yang emosi, dia pun langsung mengejar Sung-jae habis-habisan. Sang-woo mengatakan jika orang seperti Sung-jae tak pantas hidup di dunia ini.
Setelah Sung Jae tewas, Sang Woo pun membawa jasadnya untuk dibawa keluar dari apartemen. Di samping itu, Sang Woo juga mengambil jasad dari kedua orang yang tewas sebelumnya. Ketika Sang Woo sudah membawa jasadnya ke dalam, dia pun berniat mengunci pagar apartemen dari luar. Namun, Jae-hoon pun mencegahnya. Jae-hoon mengatakan jika Sang Woo masih pantas untuk tinggal di dalam apartemen. Jae-hoon juga meminta maaf kepada Sang Woo karena menganggapnya jika dialah penjahatnya. Jae-hoon mengatakan jika dia sudah membaca semua isi ponsel dari Sang Woo. Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu. Ketika Sang Woo bekerja di sebuah proyek bangunan, seorang pria memohon kepada Sang Woo agar mencari keberadaan putrinya yang diculik oleh seseorang. Pria itu rela memberikan semua hartanya kepada Sang Woo, dan itulah alasan mengapa Sang Woo mengejar Sung Jae, sebab dialah yang menculiknya. Ketika Sang Woo sudah tersadar, ia pun tak sengaja mencekik Yuri yang tengah mengobatinya. Akibat perbuatan dari Sang Woo, Yuri langsung menggunakan alat bantu pernapasan. Ternyata Yuri memiliki penyakit mengenai masalah pernapasannya. Di suatu ruangan, Ibu Ja berterima kasih kepada Sang Woo karena telah mengambilkan jasad anaknya. Ketika Ibu Ja akan memberikan berbagai perhiasannya, Sang Woo pun sudah pergi dari sana. Sang Woo kemudian mendatangi makam dari kedua orang yang telah tewas dan menguburkan sebuah kunci dari ruangan rahasia milik Sung Jae. Sang Woo merasa menyesal sebab dia tak berhasil menyelamatkan putri dari temannya yang dulu meminta tolong kepadanya. Karena hal itulah kini hati Sang Woo pun mulai luluh perlahan-lahan. Jae-hoon yang merupakan orang beriman, dia pun menasihati Sang Woo jika perbuatannya sebelumnya adalah hal yang benar. 네, 그럼요. 그래도 고생하셨습니다. Di suatu ruangan, Eun-yuk mengajak semua orang untuk melakukan latihan bersama. Barangkali terdapat monster yang akan memasuki ruangan mereka. Di pelatihan itu, semua orang pun bekerja sama dengan kompak, yang membuat Eun-yuk pun merasa salut. Di lain sisi, diperlihatkan Yukyung yang teringat mengenai suaminya yang bernama Songwon, yang dirumorkan meninggal namun jasadnya tak ditemukan. Yukyung pun berfirasat jika suaminya pasti masih hidup. Yukyung kemudian memilih pergi dari apartemen dan mendatangi tempat kerja dari suaminya, sebab suaminya telah meninggal beberapa bulan yang lalu, dan sebelumnya suaminya malah menelponnya. Yukyung pun berpikir jika ada rahasia yang disembunyikan oleh suaminya. Di ruangan penyimpanan makanan, Jae-hoon mengatakan kepada Sang Woo jika dia dahulunya juga seorang pendosa yang suka minum minuman keras. Namun, dirinya berubah menjadi baik karena suatu hal. Jae-hoon pun percaya jika Sang Woo pasti bisa berubah sepertinya nanti. Beralih ke Pak Han, melihat Yunchu yang terus diperintah untuk mencari berbagai barang maupun makanan dan kemudian memasukkannya ke tempat karantina. Dia pun langsung memprotes Eun-yuk dan mengatakan jika perbuatan mereka kepada Yunchu sangatlah kejam. Di ruang tengah, Joyeon akhirnya berubah menjadi monster yang memiliki banyak rambut di seluruh tubuhnya. Mengingat cara membunuh para monster ketika mereka setengah sadar, Songyeon pun langsung membunuh suaminya yang bertujuan agar dia tak menyerang semua orang. Beralih ke Yukyung, setibanya di kantor suaminya, dia pun teringat masa lalunya ketika mendapatkan kabar jika jasad suaminya tak ditemukan di dalam kantor ketika kantor tersebut kebakaran. Yukyung yang pada saat itu merupakan anggota pemadam kebakaran, dia pun langsung memutuskan untuk mengundurkan diri. Di suatu ruangan, Yukyung menemukan tablet milik suaminya yang di dalamnya terdapat catatan mengenai dokumen bernama Kru-kru. Dokumen itu berisi rahasia dari Songwon yang terkena penyakit aneh seperti orang yang akan berubah menjadi monster. Ternyata Songwon bukanlah meninggal seperti yang diberitakan, melainkan dia dijadikan uji coba oleh para ilmuwan mengenai penyakitnya yang ternyata penulis artikel dari Kru-kru adalah suami dari Yukyung. Beralih ke Yunchu, Eun-yuk pun mendatangi Yunchu karena Eun-yuk melihatnya yang selalu sendirian. Eun-yuk bertanya mengapa Yunchu sebelumnya berniat bunuh diri. Yunchu pun hanya diam saja. Beberapa saat kemudian, Yunchu diperintah oleh Eun-yuk agar memperbaiki CCTV di parkiran mobil.
Sialnya, Yuncu malah tertangkap oleh monster laba-laba yang sebelumnya juga menangkap Yukyung. Kembali ke Yukyung, dia pun ditangkap oleh pasukan militer yang bertanya tentang apakah dia mengetahui seseorang yang terinfeksi dan masih bertahan. Yukyung pun yang teringat Yuncu langsung menjawab ya. Sementara itu, Eunhyuk bersama Jaehoon, Sangwoo dan juga Jisoo pun langsung bergegas menyusul Yuncu yang tengah terjebak. Tak disangka, terdapat monster pelari yang langsung menyerang mereka. Walaupun monster itu tak bisa melihat, namun ia sangat peka sekali terhadap suara. Di dalam apartemen, monster laba-laba pun berhasil masuk dan menyerang berbagai orang. Pak Han yang melihat Juyong akan diserang oleh monster itu, dia pun langsung bergegas menyelamatkannya. Di parkiran mobil, Eunhyuk memikirkan sebuah rencana agar bisa meloloskan diri dari monster pelari yang masih mengencar mereka. Ketika Sangwoo bersama Jisoo akan diserang oleh monster tersebut, datanglah Eunhyuk bersama Jaehoon yang tiba tepat waktu dengan menabrak monster itu menggunakan mobil. Para monster itu pun semakin banyak yang berdatangan akibat mobil yang dikendari oleh Eunhyuk. Ketika mereka tengah terdesak, datanglah Pak An yang membakar monster-monster itu menggunakan bom api. Di ruangan apartemen ketika Pak An akan terbunuh oleh monster laba-laba, datanglah Yuncu yang langsung menyelamatkannya. Melihat Yuncu yang selalu berusaha melindungi mereka, mereka pun akhirnya merasa bersalah dengan mengunci Yuncu di suatu ruangan. Kini mereka pun memperbolehkan Yuncu untuk bergabung bersama mereka. Ketika makan malam telah tiba, Yuncu pun ikut mengambil makanan di suatu ruangan. Mereka semua pun seketika merasa panik dan merasa takut jika Yuncu akan menyakiti mereka apabila dia akan berubah menjadi monster. Di sebuah ruangan, Pak An mengajak Sangwoo bersama Yuncu yang tak menemukan tempat makan untuk makan. Pak An pun langsung mengajak Sangwoo dan juga Yuncu agar makan bersamanya. Pak An juga menceritakan kisah masa lalunya mengenai dirinya yang bertujuan menghibur Sangwoo bersama Yuncu. Di suatu ruangan diperlihatkan Eunhyuk yang membantu mengobati kaki adiknya yang sedang sakit. Eunhyuk pun tak menyangka walaupun dirinya adalah anak angkat di keluarganya, Eunhyuk tetap berperilaku seakan-akan dia adalah adik kandungnya. Hal ini pun langsung membuat Eunhyuk merasa bersedih. Kembali ke Yukyung, seorang komandan militer pun memerintahkan Yukyung agar menunjukkan tentang di mana orang yang dimaksud oleh Yukyung. Sebagai balasannya, komandan militer itu pun akan memberi tahu tentang keadaan dari suami Yukyung. Sementara itu di dalam apartemen, seorang pria pun bersikap aneh dan memarahi semua orang karena merasa ketakutan. Sangwoo yang melihatnya, dia pun langsung menghajar pria itu. Setelah merasa bersalah, pria itu pun mendatangi Sangwoo dan meminta maaf atas perbuatannya sebelumnya. Sangwoo pun memaafkannya. Di suatu ruangan, Yuncu tak sengaja mendengar dan melihat Jisoo yang tengah memainkan sebuah gitar. Yuncu kemudian mengatakan jika suara gitar itu membuat dirinya seperti merasa di rumah. Yuncu pun menamainya dengan nama Sweet Home. Hal itu pun membuat Jisoo merasa sangat senang sebab lagu yang dimilikinya belum memiliki judul. Keesokan harinya, dengan raut wajah pucat, Jisoo memohon kepada Eunhyuk agar gantian dari toilet. Ketika Eunhyuk keluar, Jisoo sudah tak sadarkan diri. Eunhyuk pun kemudian memeriksa beberapa bagian tubuh dari Jisoo. Eunhyuk kemudian mengatakan jika Jisoo mengalami radang usus buntu dan harus dioperasi. Salah satu orang pun bertanya bagaimana Eunhyuk bisa mengetahuinya. Eunhyuk pun langsung menyautinya dan menjawab jika kakaknya adalah mahasiswa kedokteran. Karena kondisi Jisoo sangat parah, Eunhyuk pun memerintahkan semua orang untuk mempersiapkan berbagai alat yang akan digunakan untuk mengoperasi.
Eunyu juga meminta tolong kepada Yunchu agar pergi mencari antibiotik untuk Jisoo. Ketika Yunchu akan pergi bersama Sangwoo dan juga Yuri, dia pun teringat masa lalunya ketika duduk di bangku SMA. Pada waktu itu, Yunchu berniat membantu murid baru dengan memberikannya sebuah uang karena dia berdiri di depan mesin minuman. Entah kenapa, murid baru itu pun malah mengajar Yunchu dan membulinya secara terus-menerus. Karena merasa tak tahan, Yunchu pun menghajar balik murid baru itu dan bertanya mengapa dia terus membulinya. Murid baru itu pun menjawab jika hal itu karena Yunchu yang menawarkan uang kepadanya. Dia merasa seperti direndahkan. Pada suatu ketika, Yunchu tak sengaja melihat murid baru sebelumnya yang menyuruh temannya untuk melompat ke jalanan. Yunchu pun langsung mendorong murid baru itu karena sifatnya yang tak manusiawi. Tak diduga murid itu adalah anak dari bos ayah Yunchu. Hal ini pun membuat ayah dari Yunchu dipecat dari pekerjaannya. Dari hal itu, Yunchu malah disalahkan oleh keluarganya. Dan itulah mengapa alasan Yunchu berniat melakukan bunuh diri. Kembali ke masa sekarang, ketika baru keluar dari apartemen, terdapat monster kekar sebelumnya yang langsung menyerang mobil yang dikendarai oleh Yunchu bersama Sangwoo dan juga Yuri. Pak An pun menginformasikan kejadian itu kepada Eunhyuk, merasa misinya telah gagal untuk mencari antibiotik. Eunhyuk pun terpaksa mengoperasi Jisoo tanpa obat bius. Eunhyuk pun membantu kakaknya dengan memegangi beberapa alat yang akan digunakan. Di luar apartemen, Pak An mencoba membantu Yunchu untuk melawan monster kekar itu. Ketika monster itu akan menyerang Pak An, datanglah Yukyung yang mengendarai sebuah mobil pemadam. Sementara itu, Sangwoo berusaha menyelamatkan Yuri sebab mobil yang mereka kendarai akan meledak. Dengan cerdiknya Yukyung memancing monster kekar tersebut agar terkena ledakan dari mobil yang dikendarai Sangwoo. Ketika monster itu tengah lengah, Yukyung pun langsung mendorong monster itu agar terjatuh ke sebuah jurang. Pada akhirnya, rencana Yukyung pun berhasil. Di ruang operasi, Eunhyuk juga berhasil mengoperasi Jisoo sesuai yang diharapkan. Jae-hyun pun mengucapkan terima kasih kepada Eunhyuk karena telah menyelamatkan Jisoo. Di lain sisi diperlihatkan Yuri yang tersadar dari pingsannya. Melihat Sangwoo yang merokok di dekat Yuri, Pak An pun langsung memarahinya. Sangwoo pun langsung teringat jika Yuri memiliki penyakit asma. Di suatu ruangan, Songyeon meminta izin agar dia diizinkan untuk pergi dari dalam apartemen. Sebab ia mengalami mimisan seperti salah satu gejala yang akan berubah menjadi monster. Mereka semua pun tak setuju. Mereka semua menyuruh Songyeon agar berada di ruang karantina. Sebab tak semua orang akan berubah menjadi monster yang jahat. Di lain sisi, Yukyung teringat kejadian sebelumnya, yang mana dia disuruh untuk memencet sebuah tombol GPS ketika tiba di dalam apartemen. Hal ini agar kedatangan para militer tak diketahui oleh siapapun. Dari suatu arah, muncullah pria aneh yang entah berasal dari mana. Pria itu pun merasa sangat ketakutan seperti ada seseorang yang akan memburunya. Beralih ke Yunchu, dia pun didatangi oleh Eunyu yang sepertinya mulai menyukainya. Eunyu mencoba menghibur Yunchu dan bercanda kepadanya. Eunhyuk yang melihatnya, dia pun mengatakan jika Eunyu akhirnya menemukan cinta pertamanya. Eunyu yang salting, dia pun langsung pergi dari sana. Kembali ke Yukyung, dia pun mencoba menginterogasi pria sebelumnya tentang apa yang terjadi. Dari sebuah ponsel terdapat suara dari seseorang yang mengatakan jika dia berhasil melacaknya. Mendengar hal itu, Eunhyuk pun langsung menyuruh Yunchu dan juga Sangwoo untuk mencopot sebuah kode Morse. Ketika hendak kembali, monster dari satpam apartemen pun lebih dulu masuk ke dalam lift. Merasa jika orang-orang sedang dalam bahaya, Yunchu pun langsung bergegas turun dengan melompat dari lantai 20. Di bawah apartemen, monster satpam pun membabi buta dengan menyerang Ibu Ja. Jae-hyun pun langsung bergegas menolongnya. Dengan bermodalkan pedang biasa, Jae-hyun pun mencoba melawan monster satpam yang membawa alat pemotong rumput. Tak disangka, salah satu tangan dari Jae-hyun pun malah terputus karena terkena mesin pemotong rumput.
Tak ada pilihan lain, Jae-hyun pun langsung mengorbankan dirinya dengan mendorong monster satpam tersebut ke dalam lift. Setelah itu, Jae-hyun menyuruh siapapun agar membakarnya bersama monster tersebut. Tak ada pilihan lain, Eun-yuk pun langsung melemparkan bola api ke arah dari Jae-hyun. Ketika sesi pemakaman berlangsung, Jisoo tak kuat menahan tangisnya atas kematian dari Jae-hyun. Sebelum Jae-hyun meninggal, dia sempat mengatakan kepada Jisoo jika ia menyukainya. Hal inilah yang membuat Jisoo merasa sangat bersedih. Sementara itu, dari suatu arah terdapat mobil dari pasukan militer yang berjalan ke arah dari apartemen. Pak An pun bertanya tentang siapa pengendara mobil itu. Yukyung pun berfirasat jika mereka adalah perampok. Benar saja, ketika mereka telah tiba di dalam apartemen, para perampok tersebut berbuat sesuka hati dengan menyuruh semua orang agar berkumpul menjadi satu. Tak hanya itu, mereka juga menghajar beberapa orang yang tak mau menuruti perintahnya. Eun-yuk pun menyuruh Yoon-ju agar bertindak setelah ada peluang, sebab jika mereka gegabah, malah akan banyak nyawa yang berjatuhan. Jung-sop yang merupakan pemimpin dari para perampok, dia pun membabi buta dengan menembaki beberapa orang yang tak menuruti perintahnya. Di suatu ruangan, Jisoo terciduk oleh salah satu perampok yang ingin berbuat jahat kepadanya. Namun temannya pun yang bernama Yong pun langsung memanggilnya dan beralasan jika Jung-sop memanggilnya. Di suatu ruangan, Jung-sop merasa salut dengan kecerdikan dari Eun-yuk yang memimpin semua orang dan juga memiliki keahlian di bidang kedokteran. Jung-sop pun mengajak Eun-yuk untuk bergabung bersamanya. Sementara itu, Yukyung bersama Sang-woo pun mulai melumpuhkan beberapa perampok perlahan-lahan. Di suatu tempat, Yukyung melihat Yong-soo yang tengah bersembunyi. Yong-soo pun mengatakan jika dia diselamatkan oleh monster aneh ketika akan tertangkap oleh salah satu perampok. Kembali ke Jung-sop yang melihat seorang wanita atau Song-yong yang tengah dikarantina, dia pun langsung membunuhnya. Merasa tak tahan lagi karena para perampok bersikap sesuka mereka semua pun langsung bekerja sama untuk melawan para perampok. Di lain sisi, Sang-woo dengan menggendong Yong-soo, dia pun berhasil membunuh kedua perampok yang tengah menghajar Yukyung. Sementara itu, di ruangan depan apartemen, Song-yong bermutasi menjadi monster dan berniat membunuh Eun-yuk. Namun Yoon-ju langsung mencegahnya. Melihat kemampuan dari Yoon-ju yang bisa sembuh dengan cepat, Jung-sop pun merasa salut dan berniat membunuh Yoon-ju dengan menjatuhkannya dari atas apartemen. Di lain sisi, seorang pria berjaket merah pun berniat melecehkan Yuri di sebuah ruangan. Beruntungnya, Jisoo berhasil membantu Yuri untuk membunuh pria itu. Ketika Jung-sop tengah pergi ke atas apartemen, Yukyung mulai melakukan pemberontakan dan berhasil mengambil sebuah koper yang entah isinya apa. Di atas apartemen, Yoon-ju kembali sadar dan berniat membunuh semua orang. Sebelum itu, Yoon-ju menutup pintu masuk ke dalam apartemen agar mereka semua tak bisa melarikan diri. Tak diduga, Hum-yong yang merupakan bawahan Jung-sop, dia malah membunuh semua rekan timnya, terutama bosnya. Hal ini pun membuat Yoon-ju merasa terkejut karena Hum-yong juga seorang monster sepertinya. Yoon-ju pun kemudian mengajak Hum-yong untuk turun ke bawah.
Ketika tiba di bawah apartemen, semua orang pun bersiap menodongkan senjata dan bertanya mengapa Yuncu mengajak musuhnya. Yuncu pun mengatakan jika dia sama sepertinya, di atas apartemen dia telah menyelamatkannya. Yuncu pun menyuruh mereka semua agar tak menyakiti teman barunya. Di suatu ruangan, Humyong mulai mempengaruhi Yuncu jika dia hanya dimanfaatkan oleh semua orang. Manusia dan monster tak bisa hidup berdampingan. Humyong juga menceritakan jika dahulunya dia merupakan subjek penelitian dari para ilmuwan. Humyong memiliki kemampuan untuk berpindah tubuh ke berbagai manusia. Di suatu ruangan, Yuncu melihat beberapa orang yang tengah membakar seorang monster yang sebelumnya menyelamatkan Yunsu. 없어요. 괴물은 공존할 수 없다는 거. Melihat hal itu, Yuncu pun berpikiran jika ucapan dari Humyong ada benarnya. Eunhyuk dan Yukyung yang curiga kepada Humyong, mereka berdua pun mendatangi Humyong dan bertanya tentang dari mana dia berasal. Humyong dengan sikap sombongnya pun menjawab jika bukan hal penting tentang dari mana dirinya berasal. Sementara itu, Yukyung pun memberitahu rahasianya mengenai dia yang bertemu dengan pasukan militer dan memberikan sebuah tombol GPS. Eunhyuk pun melarang Yukyung untuk memencetnya, sebab tak ada siapapun orang yang bisa dipercaya di masa ini. Tak diduga seorang pria tak sengaja mendengar pembicaraan dari Eunhyuk dan mengambil sebuah GPS milik Yukyung dan juga memencetnya. Beralih ke Paan merasa menemukan suatu rahasia, Paan pun menggali sebuah tanah yang entah apa tujuannya. Sementara itu, Sangwo yang menyadari jika obat asma dari Yuri telah habis, dia pun berniat mengajak Yuri untuk pergi ke rumah sakit. Tak diduga, Humyong malah menghadang mereka berdua. Yuncu pun menyuruh Humyong agar membiarkan mereka berdua untuk pergi. Namun tanpa diduga, Humyong malah menembak Yuri dari belakang dan juga menembak beberapa orang di dalam apartemen. Melihat kelakuan dari Humyong, Yuncu pun langsung mengejarnya dengan sangat marah. Di tengah perkelahian mereka, Humyong mengatakan jika Yuncu adalah monster yang lemah, dia tak akan bisa mengalahkannya. Seketika Yuncu pun langsung merasa emosi dan berubah menjadi setengah monster. Melihat monster dari Yuncu, Humyong pun seketika merasa kagum. Hanya dalam sekejap Humyong langsung meleleh menjadi cair ketika tersentuh oleh monster dari Yuncu. Monster dari Yuncu ini bagaikan iblis yang berasal dari neraka. Karena Yuncu tak bisa mengendalikan tubuhnya, Pak Han pun langsung memeluknya dan mencoba menyadarkan Yuncu. Yuncu pun akhirnya kembali tersadar. Di samping itu, Pak Han harus mengembuskan napas terakhirnya karena tersentuh oleh monster dari Yuncu sebelumnya. Di luar apartemen, Sangwo merasa menyesal karena tak bisa menyelamatkan Yuri. Ketika Yuncu telah tersadar, dia pun langsung menangis dan bersedih ketika melihat Pak Han telah tewas. Yuncu tak menyangka jika orang yang peduli kepadanya kini telah tewas. Di samping itu, mereka juga menemukan Pak An yang telah mengembuskan napas terakhirnya. Melihat sebuah galian dari Pak An, Yukyung pun berpikir jika Pak An telah mempersiapkan kuburannya untuknya. Namun ketika Yukyung mencoba menggalinya, dia pun menemukan ruangan rahasia yang menuju ke suatu tempat. Ternyata Pak An berhasil memecahkan teka-teki mengenai jalan rahasia dari dalam apartemen. Kini musim salju pun telah tiba. Di luar apartemen terdapat pasukan militer yang bersiap untuk menembak semua orang. Eunhyuk bersama Yukyung pun merasa bingung tentang siapa yang telah memencet tombolnya. Tak ada pilihan lagi, Eunhyuk pun mengajak semua orang untuk pergi melewati ruangan rahasia. Ketika semua orang sudah masuk ke ruangan rahasia, Eunhyuk beralasan kepada Eunyu jika dia akan menyusulnya nanti. Di lain sisi, Yuncu berniat menyerahkan diri yang bertujuan untuk mengulur waktu. Sebelum pergi, Yuncu berpesan jika mereka akan bertemu kembali. Di ruangan rahasia, Eunyu pun merasa bingung sebab kakaknya tak kunjung datang. Seketika Eunyu pun teringat ucapan dari kakaknya, jika janji di masa ini bisa saja sebuah kebohongan. Benar saja, Eunhyuk memilih untuk tinggal di dalam apartemen. Para pasukan militer pun membabi buta menembaki apartemen hingga membuatnya pun akan runtuh. Ketika Eunhyuk akan terkena runtuhan dari bangunan apartemen, dia pun mengalami mimisan seperti akan berubah menjadi monster. Pada akhirnya, mereka semua pun berhasil tiba di sebuah tempat yang menuju ke tengah perkotaan.
Di sana mereka telah ditunggu oleh pasukan militer yang akan mengevakuasi mereka. Yukyung kemudian memberikan sebuah koper yang berhasil dia dapatkan dari para perampok sebelumnya. Ketika mereka semua akan pergi ke tempat evakuasi, Yukyung memilih untuk bergabung ke dalam pasukan militer. Di suatu tempat, Yunchu kembali tersadar di sebuah mobil dan disapa oleh Sangwoo yang tersenyum kepadanya. Yunchu pun menyadari jika itu adalah Homyong yang merasuki tubuh dari Sangwoo. Dan kemudian Sweet Home season yang pertama pun berakhir. Qu'est-ce qui est à... Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Dr. Lim yang sedang melakukan penelitian terhadap salah satu monster di sebuah lab. Dari tempat yang berbeda, dia dimonitoring oleh beberapa petinggi negara yang mendesaknya agar segera membuat vaksin yang direncanakan. 이쯤 되면 죽어도 그런 생각 들지 않겠어요? Kemudian cerita beralih ke Yunchu yang tersadar di sebuah mobil bersama dengan Sangwoo. Melihat lagat dari Sangwoo yang berbeda, Yunchu pun menyadari jika dia bukanlah Sangwoo, melainkan dia adalah Humyong yang merasuki tubuh dari Sangwoo. Yunchu yang masih dendam kepada Humyong, dia langsung mencekik Humyong yang sedang menyetir mobil. Dari arah belakang, pasukan militer terutama Yukyung ikut mengejar kendaraan yang dinaiki oleh Yunchu dan Humyong. Pertarungan sengit antara Yunchu dan Humyong terjadi di dalam mobil, hingga membuat kendaraan yang mereka kendarai pun sempat keluar dari jalur. Humyong kemudian mencoba berbicara baik-baik kepada Yunchu jika ia tak berniat memusuhinya, melainkan dirinya ingin berteman dengannya. Akan tetapi, Yunchu yang masih merasa dendam kepada Humyong, dia pun langsung menolaknya. Yunchu terus mengejar Humyong dengan penuh emosi. Dikarenakan Yunchu tak bisa diajak bekerja sama, Humyong pun memilih untuk menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menghentikan Yunchu. Pada akhirnya Humyong pun berhasil meloloskan diri dari kejaran pasukan militer. Yunchu yang tengah berhenti dan turun dari mobilnya, dia pun tak sengaja mendengar percakapan pasukan militer yang membicarakan tentang suaminya yang menjadi subjek penelitian di kota Pakseong. Di kota itu tak sembarang orang bisa memasuki tempat tersebut, sebab tempat itu sangat rahasia. Beralih ke Eunyu dan yang lainnya, mereka semua pun diantar ke tempat pengungsian bersama beberapa orang yang berasal dari berbagai kota. Di suatu jalan ke tempat pengungsian, pasukan militer memerintahkan beberapa pengungsi agar membantunya untuk memindahkan barang-barang yang menghalangi jalan. Tanpa diduga, muncullah monster mengerikan berwujud kadal yang mengejutkan mereka semua. Para pasukan militer pun langsung menembaki makhluk itu secara membabi buta. Bahkan beberapa pengungsi juga ikut terkena tembakan dari pasukan militer. Seorang tentara yang membawa Eunyu dan yang lainnya langsung berubah pikiran dan memutuskan untuk berputar balik dari arah jalur pengungsian. Sementara itu, di tengah kekacauan, terdapat seorang anak yang menangis karena dia yang terpisah dari ibunya. Tak disangka monster itu pun langsung menggendong anak itu dan mengembalikan kepada ibunya. Ternyata monster itu bukanlah monster jahat yang menyerang manusia. Kembali ke Eunyu, dia yang masih kepikiran dengan kakaknya, ia pun mengancam kedua tentara yang mengendarai mobil dengan sebuah pistol agar menjalankan kendaraannya untuk kembali ke apartemen. Tak ada pilihan lain, kedua tentara itu pun terpaksa menuruti permintaan dari Eunyu. Sementara itu, di jalur pengungsian, datanglah puluhan tentara yang bernama pasukan Gagak. Pasukan ini merupakan pasukan khusus yang dibentuk untuk melawan para monster. Setibanya mereka di jalur pengungsian, mereka pun merasa terkejut setelah melihat banyak sekali orang yang tewas. Setelah diselidiki, ternyata tewasnya orang-orang itu karena terkena tembakan. Di tengah jalan, mereka berhasil memburu monster sebelumnya yang tengah bersembunyi di atap jembatan. Sementara itu, sebagian tentara yang lainnya juga berhasil menangkap bayi dari monster itu yang berada di tumpukan berbagai barang.
Seorang tentara bernama Sersan Kim pun memanfaatkan momen itu untuk membunuh monster yang dianggap sebagai tewasnya para pengungsi. Setelah monster itu tewas, ketua dari pasukan gagak yang bernama Sersan Mayor Park pun langsung membebaskan bayi dari monster sebelumnya. Sersan Kim pun kemudian bertanya kepada ketua, mengapa bayi monster itu tak dibunuh saja? Sersan Mayor Park pun menjawab jika pasukan gagak dibentuk hanya untuk membunuh monster-monster yang menyerang manusia, dan untuk monster yang baik, mereka tak boleh membunuhnya. Kembali ke Yukyung, diperlihatkan dia yang sedang menyandra sersan militer agar bisa masuk ke pusat penelitian di kota Pakseong. Yukyung terpaksa melakukannya agar bisa menemukan suaminya yang dijadikan subjek penelitian. Ketika sudah tiba di depan pintu masuk penelitian, Yukyung pun langsung melumpuhkan sersan militer tersebut. Kemudian ia pun berjalan melewati sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat pasukan militer yang akan melakukan uji atas perintah dari Dr. Lim. Kembali ke Yunchu, diperlihatkan dia bersama Humyong yang berada di sebuah mall dan sedang mencari beberapa pakaian. Humyong mengatakan kepada Yunchu jika dia tak berniat menyerang Yunchu sebelumnya. Dirinya hanya ingin mengajak Yunchu agar hidup bersama-sama dengan berbagai monster. Namun Yunchu pun menolaknya. Dia kemudian mengatakan jika dirinya ingin pergi ke pusat penelitian sebagai subjek pembuatan vaksin. Yunchu juga mengatakan jika dia tak ingin seperti Humyong yang selalu membunuh manusia tak bersalah. Dari suatu arah muncullah seorang wanita yang dikejar oleh salah satu monster. Entah karena apa, Humyong pun kemudian menyelamatkan dua wanita itu dan menyerang monster yang mengejarnya. Humyong kemudian mengatakan kepada Yunchu jika ia akan menuruti permintaan Yunchu dengan tidak membunuh manusia, asalkan Yunchu mengubah pikirannya untuk tidak pergi ke lab penelitian. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Humyong terbayang-bayang oleh kenangan dari Sangwoo mengenai berbagai kisah sedihnya. Hal ini pun membuat Humyong kehilangan fokus dan menabrak sebuah pembatas jalan. Humyong yang tengah sekarat, dia pun mencoba untuk berpindah tubuh ke orang yang lainnya. Akan tetapi dia pun merasa heran sebab dirinya tak bisa berpindah ke manusia lain seperti biasanya. Karena regenerasi tubuh dari Humyong cukup lama, lukanya pun tak sembuh dengan cepat, seperti milik Yunchu. Kesempatan itu pun kemudian dimanfaatkan oleh Yunchu untuk membawa Humyong ke pasukan militer agar mereka bisa dijadikan sebagai subjek penelitian. Humyong dengan sangat memohon pun mengatakan jika penelitian yang dilakukan tak seindah yang dibayangkan. Humyong terus memohon agar Yunchu mengurungkan niatnya, akan tetapi Yunchu tak memperdulikan ucapannya. Beralih ke Eunyu, setibanya mereka di depan apartemen, Eunyu meminta tolong kepada Jisoo agar menggantikan posisinya selagi dia mencari keberadaan dari kakaknya. Dengan perasaan khawatir, Eunyu pun berjalan ke dalam apartemen dengan memanggil-manggil nama kakaknya. Setelah tiba di suatu ruangan, Eunyu menemukan catatan milik kakaknya mengenai dia yang telah terinfeksi. Ternyata, selama ini Eunyu menyembunyikan hal itu dari adiknya. Kembali ke Jisoo, salah satu pasukan tentara pun melabuhi mereka. Jika vaksin berhasil dibuat, vaksin itu berjumlah terbatas. Jika mereka tetap di sini dan membuang waktu, maka mereka akan kehabisan vaksin. Pria berbaju merah yang bernama Jaewon pun langsung mengambil pistol dari Jisoo dan mengatakan jika dia ingin selamat dan pergi dari apartemen. Tak disangka, semua itu hanyalah tipuan dari salah satu tentara. Kemudian, tentara itu pun langsung mengejar Eunyu dan mengatakan jika ia telah berani mempermainkannya. Teman tentaranya yang bernama Chen Yong pun langsung menghentikan kelakuan temannya. Chen Yong kemudian diperintah temannya untuk meninggalkan dan mengikat Eunyu dan yang lainnya di dalam apartemen. Sebelum pergi, Chen Yong melonggarkan semua ikatannya yang bertujuan agar mereka bisa melarikan diri. Dari suatu arah, muncullah Ibu Myung yang berjalan dengan tatapan kosong. Mereka semua pun terkejut bagaimana Ibu Myung bisa kembali normal berwujud manusia. Di luar apartemen, teman dari Chen Yong pun langsung diserang oleh monster setengah kepala yang membuat dia pun langsung tewas seketika. Ketika Chen Yong akan menembak monster itu, dia pun diberikan kode oleh Yongsu agar tak melakukannya. Perlahan-lahan mereka pun menaiki bus yang berada di depan apartemen dan berniat untuk pergi. Namun Chen Yong malah tertangkap oleh monster lain yang memiliki banyak mata. Jaewon yang mengendarai bus, dia pun berniat meninggalkan Chen Yong dari sana. Akan tetapi Eunyu pun menghentikannya.
Eunyu mengatakan jika mereka tak boleh meninggalkannya. Pada akhirnya mereka semua pun berhasil lolos dari serangan monster di depan apartemen. Di tengah perjalanan, Eunyu terus membaca catatan milik kakaknya dan terus berpikir tentang di mana keberadaan kakaknya. Dia menanamkan di dalam hatinya jika dirinya pasti akan menemukan sang kakak. Ketika akan melewati sebuah tikungan jalan, terdapat penyintas lain yang tiba-tiba menumpang masuk ke dalam bus dan tak mengenalkan namanya. Pria berkacamata pun memohon kepada Cheon-yong agar tak membukakan pintu. Namun Cheon-yong menolaknya. Dia mengatakan jika tugasnya sebagai tentara adalah menyelamatkan semua orang tanpa memandang fisik. Di ruangan pusat penelitian, Yunchu dibawa oleh beberapa pasukan militer untuk dilakukan uji coba demi bisa mengetahui kekuatannya. Yunchu kemudian dimasukkan ke dalam ruangan tertutup yang di dalamnya terdapat monster agresif. Karena monster itu tak menyukai warna merah, Yunchu pun diberikan cairan merah ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Humyong dibawa ke tempat lain karena dia yang dianggap telah mati karena tak bernapas. Tanpa diduga, Humyong pun langsung kembali bangkit dan membunuh semua dokter yang ada di dalam sana. Kembali ke Yunchu, ketika dia telah bertarung dengan salah satu monster, dia pun tiba-tiba bisa melihat kisah menyedik dari monster yang melawannya. Seketika monster itu pun langsung berhenti melawan Yunchu dan meminta tolong kepadanya. Melihat hal itu, Dr. Lin pun takjub kepada Yunchu. Yunchu kemudian diantar oleh Dr. Lin untuk beristirahat lebih dulu sebelum melanjutkan tes ke tahap berikutnya. Di pintu keluar lab, Dr. Lim bertemu dengan Yukyung yang berniat masuk ke dalam labnya. Dr. Lim kemudian menyapanya dengan mengatakan kepada Yukyung jika dirinya adalah teman dekat dari suaminya. Sementara itu, di suatu ruangan khusus, Humyong mendatangi Somwon atau suami dari Yukyung yang tengah tak sadarkan diri. Humyong pun berkata di dalam hatinya jika dia akan membantu Somwon agar bisa bebas dari sana. Kembali ke Yukyung setelah dia berhasil masuk ke dalam lab. Setelah dia berhasil masuk ke dalam lab, Dr. Lim pun langsung ditangkap oleh pasukan militer tanpa sebab. Beralih ke Eunyu dan yang lainnya, di tengah perjalanan menuju ke pengungsian, Yongsu meminta izin kepada Cheon-yeon sebab dia hendak buang air kecil. Cheon-yeon pun kemudian mengantarkan Yongsu untuk membuang air di semak-semak. Soo-young yang tak melihat adiknya di dalam bus, dia pun langsung mencarinya. Namun ketika sudah mengetahui jika adiknya sedang buang air kecil, Soo-young pun seketika merasa lega. Dari arah belakang, Jae-won tiba-tiba mencekik Soo-young dan bertanya apakah mukanya terlihat jelek. Ternyata Jae-won telah berubah menjadi monster tanpa sepengetahuan mereka semua. Penyintas asing sebelumnya pun langsung menembak monster dari Jae-won dan membawa Soo-young pergi dari sana. Tak diduga, Jae-won memiliki kekuatan aneh yang mana suaranya sangat melengking sekali yang membuat telinga mereka semakin terasa sakit. Dengan terpaksa, Jisoo pun mengorbankan telinga kirinya untuk bisa membunuh Jae-won dengan membakarnya. Pada akhirnya, Jae-won pun berhasil dikalahkan. Di lain sisi, mereka semua merasa bersedih setelah menyadari jika Soo-young sudah tak bernapas. Yongsu pun tak mampu menahan tangisnya setelah mengetahui jika sang kakak telah tiada. Kemudian mereka semua pun memutuskan untuk meninggalkan Soo-young di dalam bus dan memilih untuk berjalan kaki sebagai pernyataan bela sungkawa. Di lab penelitian, betapa terkejutnya Yukyung yang akhirnya kembali bertemu dengan suaminya setelah lama tak berjumpa dengannya. Yukyung pun langsung meneteskan air matanya setelah melihat kondisi suaminya yang begitu menyedihkan. Di tengah kesedihannya, perut dari Yukyung pun tiba-tiba membesar seperti ingin melahirkan. Padahal Yukyung hanya mengandung beberapa bulan saja. Karena tak kuat menahan rasa sakit di perutnya, Yukyung pun langsung tak sadarkan diri. Beralih ke Dr. Lim, ternyata dia dibawa ke ruangan khusus dari para petinggi negara untuk membuka sebuah tas yang sebelumnya diserahkan oleh Yukyung ke para pasukan militer. Tas itu dirumorkan memiliki vaksin yang telah dibuat oleh Dr. Lim. Petinggi negara itu pun kemudian mendesak Dr. Lim agar segera membukanya, sebab hanya sidik jarinya lah yang bisa membuka kotak itu. Setelah berhasil dibuka, Dr. Lim pun menunjukkan kepada semua petinggi negara jika di dalam tas itu tak ada apa-apa. Dr. Lim kemudian tersenyum dan mengatakan jika mereka tak pantas mendapatkan vaksin yang diinginkan.
Kembali ke Eunyu, kini tibalah dia bersama rombongannya di area pengungsian di sebuah stadion. Di tempat itu banyak sekali orang yang berasal dari berbagai kota. Chunhyun kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Eunyu dan yang lainnya, sebab tugasnya sudah selesai untuk mengantarkan mereka ke tempat pengungsian. Di pos pemeriksaan, seorang penyintas yang sebelumnya ikut ke rombongan dari Eunyu, ia pun memberontak sebab dia bersikeras untuk membawa senjata. Pada akhirnya, dia pun dilarang masuk dan disingkirkan dari area pengungsian. Sementara itu di markas pusat, Sersan Kim mendatangi Sersan Mayor Park untuk mengabarkan jika pasukan Gagak akan dibubarkan atas perintah dari Jenderal Han. Mendengar kabar itu, Sersan Mayor Park pun langsung bergegas menemui Jenderal Han dan bertanya tentang alasannya membubarkan pasukan Gagak. Tak diduga, Jenderal Han malah melakukan bunuh diri tanpa memberitahu apapun kepada Sersan Mayor Park. Setelah mencari berbagai petunjuk mengapa Jenderal Han melakukan itu, Sersan Mayor Park pun menemukan jawabannya dari sebuah dokumen rahasia mengenai para pengungsi yang akan dimusnahkan. Beralih ke Dr. Lim, salah satu petinggi negara pun menembak tangan dari Dr. Lim dan mengatakan jika dia tak suka dipermainkan. Dia juga mengatakan jika tujuannya mengungsikan semua orang bukan untuk memberikan perlindungan, melainkan dia ingin memusnahkan semua manusia sebagai upaya pencegahan agar mereka tak berubah menjadi monster. Benar saja, di dalam stadion puluhan roket pun mengarah ke para pengungsi dan menewaskan ribuan pengungsi yang ada di sana. Jisoo yang melihat Yongsu tengah ketakutan, dia pun langsung bergegas menghampirinya dan menolongnya. Kembali ke Dr. Lim, ketika ia akan dibunuh oleh salah satu petinggi negara, datanglah Sersan Mayor Park yang langsung menembaki mereka semua kecuali Dr. Lim. Salah satu petinggi negara itu pun ada yang berubah menjadi monster mengerikan. Sersan Mayor Park pun tak menyangka rencana pengungsian ini ternyata adalah misi pemusnahan massal. Seketika Sersan Mayor Park pun langsung merasa menyesal atas tewasnya ribuan orang. Nilai penelitian Yukyung yang sudah tersadar, dia pun mencari tempat agar bisa melahirkan bayinya dengan tenang. Sementara itu, di ruangan lainnya Yunchu kembali bertemu dengan Humyong yang ingin membalaskan dendam atas kejadian sebelumnya. Pertarungan sengit pun akhirnya kembali terjadi antara Yunchu dan Humyong. Di pertarungan kali ini, Humyong mengerahkan kekuatan penuh dan berhasil melumpuhkan Yunchu dengan mengubahnya menjadi patung batu. Merasa jika Yunchu telah berhasil dikalahkan, Humyong pun langsung pergi dari sana. Sementara itu, di atas lab penelitian, Yukyung mencoba melahirkan bayinya yang terus memberontak di dalam perutnya. Pada akhirnya, Yukyung pun berhasil melahirkan bayinya di dalam air dan tak sadarkan diri. Sementara itu, bayi yang telah dilahirkan, dia pun langsung menyelamatkan Yukyung yang akan tenggelam ke dasar kolam. Di dalam stadion, Eunyu tak sengaja melihat Jisoo yang memarahi Yongsu agar segera menjauh darinya. Ternyata sebuah reruntuhan bangunan akan jatuh ke arahnya. Sebab itulah Jisoo menyuruh Yongsu untuk menjauh. Jisoo tak bisa melarikan diri dari sana sebab kakinya yang tertusuk oleh besi. Pada akhirnya, Jisoo pun harus tewas karena tertimpa bebatuan bangunan. Tak lama dari itu, datanglah Sersan Mayor Park bersama pasukannya yang akan mengevakuasi beberapa orang yang selamat. Dari ribuan orang sebelumnya, hanya puluhan oranglah yang berhasil selamat. Salah satu anggota dari Sersan Mayor Park pun menemukan sebuah ruangan bawah tanah di dalam stadion. Satu tahun telah berlalu, diperlihatkan orang-orang yang ada di bawah stadion yang hidup secara tentram dan damai. Setiap malam, Chunhyun bertugas memeriksa semua orang yang bertujuan untuk mengetahui apakah mereka memiliki gejala-gejala menjadi monster atau tidak. Apabila mereka memiliki gejala akan berubah menjadi monster, maka mereka akan dipindahkan dari ruangan bawah tanah. Di lain sisi, diperlihatkan seorang pria bernama Jung In yang memohon kepada Sersan Kim agar diizinkan untuk ikut mencari makanan bersama mereka. Jung In ingin mencari sebuah obat untuk ibunya yang terus sakit-sakitan. Ibu dari Jung In adalah wanita tua yang diperiksa oleh Chunhyun sebelumnya.
Sersan Kim pun dengan tegas menolaknya sebab sangat bahaya sekali di luar sana. Keikutsertaan dari Jung In hanya akan menyusahkan mereka semua. Setelah itu, Sersan Kim pun mengajak pasukannya untuk bersiap pergi mencari barang maupun makanan seperti hari-hari biasanya. Salah satu bawahan dari Sersan Kim yang bernama Yong Sok pun menjanjikan obat kepada pacarnya yang bernama Ji Ah karena dia baru sakit-sakitan. Beralih ke Ketua Ji, dia pun memanggil dua pria yang sangat menghormatinya. Kedua pria itu bernama Sang Jin dan juga Dong Ji. Ketua Ji memerintahkan mereka berdua agar terus mengikuti Eunyu kemanapun dia pergi. Ketua Ji seperti merasa kesal kepada Eunyu, entah karena apa. Di ruangan yang lain diperlihatkan Eunyu yang mendatangi anak dari Ketua Ji yang bernama Yesung dan saudari dari Ketua Ji. Tujuan Eunyu menemui mereka berdua untuk memberikannya lipstik yang merupakan titipan mereka. Di ruang tengah beberapa orang sering melakukan judi dan bertaruh sebuah baterai, sebab di masa ini uang sudah tak berguna lagi. Para pemain judi ini terdiri dari Sungwon, Pastor Peter, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua mendapatkan baterai dari upah pekerjaan mereka ketika membantu memperbaiki sesuatu di dalam stadion. Ketika Eunyu akan pergi, Pastor Peter melihat Sang Jin bersama Dong Ji yang tengah mengikutinya. Pastor Peter pun merasa heran mengapa mereka membuntuti Eunyu. Secara diam-diam Sang Ji bersama Dong Ji mengikuti Eunyu yang melewati sebuah ruangan rahasia untuk keluar dari stadion. Tanpa diduga, Jung Il diam-diam mengikuti mereka. Eunyu terpaksa melewati jalan alternatif ini sebab jalan utama keluar dari stadion dijaga ketat oleh pasukan militer. Tak sembarang orang boleh keluar dari stadion. Di suatu tempat diperlihatkan pasukan militer yang dipimpin oleh Ketua Kim yang telah tiba di suatu tempat yang belum mereka datangi. Di sana mereka mendapatkan banyak sekali bahan bakar yang sangat berguna untuk kendaraan mereka. Kembali ke Eunyu, ketika di tengah perjalanan dia pun teringat kejadian di masa lalu mengenai dia yang terpaksa membunuh monster dari suami Ketua Ji karena menyerangnya. Karena itulah alasan mengapa Ketua Ji membencinya. Beralih ke pasukan militer, setelah menelusuri ke berbagai tempat, mereka pun bertemu dengan salah satu monster yang muncul dari semak-semak. Sersan Kim pun memerintahkan anggotanya untuk melemparinya menggunakan sebuah benda. Karena monster itu tak merasa marah, Sersan Kim pun kemudian memberikan tanda hijau yang berarti dia bukan monster yang jahat. Di lain sisi, Byung Sok secara diam-diam meninggalkan rombongannya untuk pergi mencari obat untuk pacarnya. Di dalam stadion, Ketua Ji menunjuk beberapa orang agar ikut bersamanya untuk bekerja memperbaiki jalan masuk ke dalam stadion. Semua orang pun dengan penuh semangat menawarkan dirinya agar dipilih oleh Ketua Ji. Namun Sangwon yang tak ikut menawarkan diri, dia malah dipilih oleh Ketua Ji. Ketika hendak memulai pekerjaan, ibu dari Jung In pun memohon ikut kepada Ketua Ji, sebab dia sudah lama tak melihat dunia luar. Karena merasa kasihan, Ketua Ji mengizinkan Ibu Ja untuk ikut bekerja keluar stadion. Di luar stadion, Yisung terus memandangi Chang Yong karena dia menyukainya. Chang Yong memiliki sifat yang lembut dan juga kalem, sehingga banyak wanita yang menyukainya. Ketika Chang Yong tengah lengah mengawasi semua orang, ibu dari Jung In pun malah melarikan diri. Beralih ke Eunyu, Jung In memilih berpisah dari kedua temannya sebab dia ingin mencari obat untuk ibunya. Sementara itu, Sang Ji bersama Dong Ji harus kehilangan jejak Eunyu setelah menyadari jika dia sedang dibuntuti. Sang Ji berniat membunuh Eunyu sebab Ketua Ji sangat membencinya, padahal Ketua Ji hanya menyuruhnya untuk mengawasi Eunyu. Di depan stadion, ibu dari Jung In harus menghentikan langkah kakinya setelah dia menginjak sebuah ranjau darat. Chang Yong pun kemudian menenangkannya dan bertanya mengapa ia berniat kabur. Ternyata ibu dari Jung In memiliki gejala akan berubah menjadi monster. Sebab itulah dia ingin melarikan diri. Di sebuah tempat, Jung In bertemu dengan sebuah gadis kecil yang sedang tidur di sebuah taman. Jung In pun kemudian berniat membangunkannya untuk bertanya tentang di mana tempat obat berada. Tak diduga, gadis itu pun langsung mendorong Jung In dan matanya berubah menjadi putih seketika. Sentuhan dari gadis itu pun membekas di tangan dari Jung In. Beralih ke Cheng Yong, karena dia tak memiliki pengalaman menjinakkan ranjau darat, dia pun memanggil Sersan Mayor Park agar mau membantunya. Sersan Mayor Park pun kemudian berjalan ke arah ibu Jung In untuk menjinakkan bom ranjau itu. Beralih ke Eunyu,
Sang Ji bersama Dong Ji pun bertemu dengan seorang gadis yang ditemui oleh Jung In sebelumnya. Dengan penuh emosi, Sang Ji pun menembaki gadis itu hingga terjatuh ke tanah. Seketika gadis itu pun kembali bangkit dan menyentuh tubuh dari Dong Ji. Tanpa diduga, Dong Ji langsung berubah menjadi monster dan langsung menyerang Sang Ji. Kembali ke Cheng-yong, Sersan Mayor Park pun memiliki ide untuk menggunakan mobil sebagai tameng dari ledakan. Akhirnya rencana dari Sersan Mayor Park pun berhasil. Sersan Kim bersama pasukannya yang mendengar suara ledakan, dia pun langsung menyuruh pasukannya untuk segera kembali karena merasa panik tentang apa yang terjadi di stadion. Sersan Ming yang merupakan wakil dari Sersan Kim pun melaporkan jika Yongso masih belum kembali. Sersan Kim pun mengatakan jika keadaan di stadion sangatlah lebih penting. Kembali ke Enyu, karena kerusuhan yang dibuat oleh Sang Ji yang sebelumnya, banyak sekali monster yang mulai berdatangan. Enyu pun mencoba melarikan diri dari sana sebisa mungkin. Sialnya, Enyu malah terdesak di suatu tempat. Ketika Enyu akan terbunuh, terdapat sesuatu yang membunuh monster-monster itu dalam sekejap. Enyu pun langsung berlari keluar dan memanggil nama kakaknya. Apakah dia yang telah menyelamatkannya? Enyu pun merasa yakin jika orang yang menyelamatkannya barusan adalah kakaknya. Ketika Enyu udah berteriak, muncullah gadis kecil sebelumnya yang membuat Enyu pun merasa bingung. Gadis itu pun kemudian menyapa Enyu dan memanggil namanya. Hal itu pun langsung membuat Enyu merasa terkejut tentang bagaimana dia bisa mengetahui namanya. Ketika Enyu akan menyentuh gadis itu, terdapat bayi dari monster yang langsung mendorong Enyu. Kemudian gadis itu pun pergi dari sana. Di dalam stadion, Sersan Mayor Park memerintahkan Cheng-yong untuk menghidupkan alarm tanda bahaya, sebab suara ledakan sebelumnya pasti memicu perhatian dari para monster. Sementara itu, Sersan Kim yang mendapatkan kabar dari pusat jika ledakan sebelumnya hanyalah kecelakaan, dia pun langsung menyuruh pasukan untuk pergi ke arah pom bensin. Sersan Kim kemudian berniat meledakkan bom itu untuk memancing perhatian dari para monster yang akan mendatangi stadion. Kecerdikan dari Sersan Kim itu pun membuat bawahannya merasa salut. Setelah tiba di pom bensin, Sersan Kim langsung memasangkan bom tempel dan berniat meledakkannya. Namun, ketika dia memencet tombolnya, bom itu pun tak meledak. Hal itu pun membuat Sersan Kim terpaksa menggunakan keahliannya yang merupakan penembak jitu. Di dalam stadion, Sersan Mayor Park menyuruh Cheng-yong untuk mengkarantina ibu dari Jung In di luar ruangan. Sementara itu, pasukan dari Sersan Kim pun tak sengaja melihat Jung In yang berada di luar ruangan. Setelah tiba di dalam stadion, Sersan Kim bertanya kepada atasannya tentang apa yang terjadi. Sersan Mayor Park pun menjelaskan mengenai kejadian yang terjadi sebelumnya. Karena orang yang bertanggung jawab di kejadian itu adalah Cheng-yong, Sersan Kim pun langsung menghajarnya sebagai hukuman. Di samping itu, Sersan Kim juga melaporkan jika dia menemukan Jung In di luar ruangan. Dia merasa heran bagaimana Jung In bisa keluar, sedangkan pintu keluar dijaga ketat oleh para penjaga. Karena kondisi Jung In cukup parah, Cheng-yong pun membawanya ke tempat Dr. Lim berada. Setiba di sana, Cheng-yong pun mengatakan jika kondisi Jung In sangatlah lemah. Dr. Lim pun kemudian memeriksanya, namun dia merasa aneh dengan sebuah luka dari Jung In yang belum dia jumpai dalam hidupnya. Dr. Lim pun kemudian menyuruh Cheng-yong untuk kembali ke markasnya, sementara ia akan memeriksa Jung In. Baru saja keluar dari ruangan, Cheng-yong dihampiri oleh Yesung yang sangat khawatir kepadanya. Cheng-yong pun bersikap biasa saja sebab dia tak menyukainya. Di ruang monitoring, Sersan Kim meminta izin kepada Sersan Mayor Park untuk mencari bawahannya yang tertinggal. Sersan Mayor Park pun bertanya mengapa dia bisa tertinggal. Sersan Kim menjawab jika dia mendapatkan kabar bahwa Yongsok sedang mencari obat untuk pacarnya. Sersan Mayor Park pun tak mengizinkan Sersan Kim untuk mencarinya sebab itu adalah kesalahan pribadi dari bawahannya. Beralih ke Enyu, sepulangnya dia dari luar stadion, ia pun tak sengaja melihat Yongsu yang berkelahi dengan kedua anak yang mengganggunya. Enyu pun langsung bergegas memisahkannya. Yongsu yang dahulunya sangat cengeng dan penakut, kini dia telah berubah menjadi anak yang mandiri dan pemberani. Kembali ke Dr. Lim, karena merasa aneh dengan luka dari Jung In,
Dia pun mencoba memeriksa darahnya. Tak diduga, sel darah dari Jung In bersatu dengan sel dari orang yang memiliki gejala akan berubah menjadi monster. Dr. Lim pun merasa bingung sebab Jung In tak memiliki gejala-gejala akan berubah menjadi monster. Jung In yang telah tersadar, dia pun diwawancarai oleh Dr. Lim yang menanyakan tentang bagaimana dia bisa mendapatkan luka di tangannya. Jung In pun menjawab jika dia bertemu dengan gadis kecil yang kemudian mendorongnya. Sebelum selesai menjelaskan, Jung In malah menangis dan ingin bertemu dengan ibunya. Beralih ke Cheng Yong, dia pun didatangi oleh Pastor Peter yang mengatakan jika Sang Ji bersama Dong Ji belum kembali setelah mereka mengikuti Eun-yu. Pastor Peter pun menyuruh Cheng Yong untuk menyelidikinya. Cheng Yong kemudian menemui Eun-yu dan bertanya mengenai Sang Ji dan juga Dong Ji. Eun-yu menjawab jika mereka telah tewas terbunuh oleh monster. Seketika Cheng Yong pun langsung terdiam. Dari suatu arah muncullah anak gadis sebelumnya yang mengatakan kepada Eun-yu jika dia mengetahui keberadaan dari Eun-yuk. Gadis itu mengajak Eun-yu untuk ikut bersamanya jika dia ingin bertemu dengan kakaknya. Ketika Eun-yu akan memegang tangan dari gadis itu, muncullah Yu-kyung yang menyuruh Eun-yu untuk menjauh. Eun-yu pun merasa terkejut sebab sudah 1 tahun dia tak bertemu dengan Yu-kyung. Ketika Eun-yu bertanya tentang bagaimana kabarnya, Yu-kyung pun langsung pergi dari sana dan membawa gadis kecil itu. Sementara itu, dikarenakan Jung In yang terus merintih ingin bertemu dengan ibunya, Dr. Lim pun langsung mengantarnya. Ketika sudah bertemu, ibu dari Jung In mengatakan jika dia sudah sehat sebab akan berubah menjadi monster. Hal itu pun malah membuat Jung In merasa kecewa. Jung In langsung membunuh ibunya sebab dia tak rela jika ibunya harus berubah menjadi monster. Ketika Jung In terbawa emosi, dia pun langsung meledak. Hal ini pun membuat Dr. Lim merasa bingung. Kembali ke Eun-yu, dia pun mencoba mengejar Yu-kyung yang menghilang secara cepat. Ketika tengah berjalan melewati semak-semak, Eun-yu pun malah terperosok ke sebuah lubang yang merupakan jebakan. Beruntungnya, Cheng Yong berhasil memegagi tangannya. Ketika Cheng Yong akan menarik Eun-yu, dia malah didorong oleh seseorang yang membuat mereka berdua pun terjatuh ke dalam jurang. Di dalam stadion, Dr. Lim mencoba menemui Sersan Mayor Park untuk mengabarkan tentang apa yang terjadi. Dr. Lim menjelaskan jika dia menemukan penelitian aneh yang belum dia jumpai selama penelitian para monster. Penelitian ini mengenai orang yang terinfeksi tanpa memiliki gejala. Hal ini pun kemudian membuat Dr. Lim menjadi bersemangat untuk kembali menjadi peneliti. Kembali ke Eun-yu, ketika tengah termenung, dia pun ditanyai oleh Cheng Yong mengapa ia terus keluar dari stadion. Cheng Yong pun ingin tahu tentang apa yang dicari oleh Eun-yu. Eun-yu pun menjawab jika dia sedang mencari seseorang yang sangat berharga baginya, yaitu kakaknya. Seketika Cheng Yong pun ikut merasa bersedih. Dari tatapannya, Cheng Yong terlihat menyukai Eun-yu. Tak lama kemudian, terdapat sebuah tali yang dilemparkan oleh seseorang ke arah mereka. Eun-yu pun kemudian bergegas untuk naik ke atas. Dari suatu arah, muncullah kedua orang yang salah satunya adalah penyintas sebelumnya. Melihat kegantengan dari Cheng Yong, seorang wanita yang bersama dengan penyintas sebelumnya pun tergila-gila dengannya. Karena hari akan gelap, penyintas sebelumnya pun membawa Eun-yu bersama Cheng Yong untuk ikut ke markasnya. Beralih ke Yu-kyung, ternyata gadis kecil sebelumnya adalah anaknya. Ketika tengah bersama Yu-kyung, teringat masa lalunya ketika anaknya memiliki kemampuan untuk mengubah seseorang menjadi monster. Yu-kyung pun sering berpikir untuk membunuh anaknya. Akan tetapi ia tak tega melakukannya. Suatu ketika, anak dari Yu-kyung ini pun membakar kapal yang merupakan rumahnya. Dia mengatakan jika dirinya sudah tak ingin lagi bersama dengan ibunya, sebab ibunya tak pernah menyayanginya. Kemudian gadis kecil itu pun langsung melompat ke dalam air. Beralih ke stadion, ketika Sersan Kim tengah berjaga, dia mendapatkan kode suara yang merupakan permintaan tolong dari Yong-sok. Seketika Sersan Kim pun langsung berniat untuk mencarinya pada esok hari. Kembali ke Eun-yu, setelah berhasil pergi dari markas penyintas sebelumnya, dia pun bertemu dengan anak dari Yu-kyung yang mengatakan jika dia sangat membencinya. Anak dari Yu-kyung itu pun langsung mendorong Eun-yu ke dalam jurang.
Kemudian cerita pun dibuat flashback ke masa lalu ketika Yukyung baru saja melahirkan bayinya. Di masa itu Yukyung berniat membunuh bayinya sebab dia yang telah berubah menjadi monster. Namun dari suatu arah muncul Yunchu yang melarang Yukyung untuk membunuh anaknya. Pada akhirnya Yunchu pun memutuskan untuk mengadopsi anak dari Yukyung. Ketika ia sudah besar, Yukyung mencoba mendampingi anaknya dan meminta maaf karena ia telah meninggalkannya. Di masa awal Yukyung mengira jika anaknya adalah monster biasa. Namun ketika dia mengetahui jika anaknya memiliki kemampuan mengubah manusia normal menjadi monster, dia pun akhirnya berniat membunuh anaknya sebab dirinya merasa takut jika anaknya akan membahayakan semua orang. Kembali ke Eunyu, tak disangka terdapat Yunchu yang menyelamatkannya. Eunyu pun langsung menangis dan menyadari jika orang yang selalu menjaganya secara diam-diam adalah Yunchu dan bukan kakaknya. Ketika Eunyu akan mendekati Yunchu, Yunchu pun menyuruh Eunyu agar menjauh darinya. Kemudian Yunchu pun membawa pergi anak dari Yukyung. Yunchu kemudian bertanya kepada anak dari Yukyung mengapa dia berniat membunuh Eunyu. Anak dari Yukyung pun menjawab jika Yunchu selalu membunuh kaum mereka atau para monster demi manusia yang bersifat jahat. Dari kejauhan, Yunchu melihat kapal dari Yukyung yang tengah terbakar. Dengan bergegas, Yunchu pun mencari keberadaan dari Yukyung. Di dalam kapal, Yukyung pun sempat tak sadarkan diri karena kehabisan tenaga. Salah satu bayi monster pun berusaha menyelamatkannya dengan mengorbankan dirinya terbakar oleh api. Beruntungnya sebelum Yukyung terbakar oleh api, Yunchu pun berhasil menyelamatkannya. Akan tetapi kondisi Yukyung begitu lemah. Di dalam stadion, Sersan Kim mengabarkan kepada Sersan Mayor Park jika Yongsok mengirimkan kode minta tolong yang berasal dari pusat penelitian di Bongsok. Sersan Kim memohon kepada Sersan Mayor Park agar dia diizinkan pergi. Dengan berat hati, Sersan Mayor Park pun mengizinkannya. Di samping itu, Dr. Lim meminta untuk ikut sebab ada sesuatu barang yang ingin diambil di tempat penelitiannya. Di tengah perjalanan, Dr. Lim memohon kepada Sersan Kim untuk menghentikan kendaraannya sebab perutnya terasa sangat sakit. Tak ada pilihan lain, Sersan Kim pun mengizinkan Dr. Lim buang air besar. Di sebuah semak, Dr. Lim menemukan sebuah sarang aneh yang bentuknya seperti kepompong. Dr. Lim pun mengambil sedikit kepompong itu untuk dia teliti. Tak diduga sekawanan monster pun menyerang mereka. Seketika Dr. Lim pun merasa bingung sebab ada yang berubah dari perilaku para monster. Di masa kini, para monster hidup bergerombol seakan sedang melindungi sesuatu. Setibanya di tempat tujuan, Sersan Kim pun membagi dua pasukannya agar pergi ke tempat yang berbeda. Sersan Kim akan pergi ke lab penelitian bersama Dr. Lim, sedangkan Sersan Ming dia akan pergi lebih dahulu untuk mencari Yongsok. Di dalam stadion, Sersan Mayor Park pun mendapatkan kabar jika beberapa orang telah menghilang entah kemana. Merasa jika ada jalan rahasia yang disembunyikan, Sersan Mayor Park pun melakukan sidak atau inspeksi dadakan untuk mencari tahu orang yang menyembunyikan orang yang terinfeksi. Ketua Ji kemudian angkat bicara jika dia merasa tak adil sebab hanya merekalah yang selalu diperiksa. Sementara itu, para tentara tak pernah dilakukan pemeriksaan. Dengan tegas, Sersan Mayor Park pun menyuruh bawahannya untuk menyobek kulit mereka demi memastikan jika mereka tak terinfeksi. Namun, listrik pun tiba-tiba mengalami padam. Di samping itu, luka dari Sersan Mayor Park pun sembuh secara seketika. Ternyata, Sersan Mayor Park pun telah terinfeksi sebelumnya. Beruntungnya listrik yang padam membuat semua orang tak mengetahui hal itu. Di pusat penelitian, salah satu pasukan dari Sersan Ming diserang oleh makhluk aneh. Merasa ada yang janggal, Sersan Ming pun mengajak salah satu pasukannya yang tersisa untuk pergi dari sana. Sementara itu, Dr. Lim yang telah tiba di labnya, dia pun merasa terkejut dengan sebuah monster yang terbentuk bagaikan kepompong. Dr. Lim menyadari jika bentuk monster itu seperti bentuk dari monster yang dilihatnya sebelumnya. Dr. Lim kemudian menyimpulkan jika para monster yang berbentuk kepompong sedang berevolusi. Beralih ke Eunyu, karena kondisi Yukyung tengah sekarat, Yunchu pun menemui Eunyu untuk meminta pertolongan kepadanya. Namun, seorang penyintas sebelumnya pun malah menembaki Yunchu. Eunyu yang merasa kesal, dia pun mengancam akan membunuh wanita yang bersama dengan penyintas itu. Pada akhirnya, penyintas itu pun memilih pergi meninggalkan Eunyu di sana.
Kembali ke stadion, salah satu bawahan dari Sersan Mayor Park mengabarkan jika pemadaman listrik sebelumnya disengaja oleh seseorang. Di samping itu, dia juga menemukan cincin milik Yong-soo yang berada di bawah kabel listrik. Di lain sisi, Ketua Ji mendatangi Song-won untuk meminta tolong kepadanya. Dengan senang hati, Song-won pun menuruti permintaannya. Tanpa disadari, Ketua Ji mengetahui rahasia dari Song-won jika dia telah terinfeksi. Di lain sisi, Sersan Mayor Park mendatangi Ketua Ji mengenai putrinya yang dijadikan tersangka atas pemadaman yang terjadi. Dengan penuh emosi, Ketua Ji pun langsung memukulnya. Isung terus mengelak jika pemadaman listrik itu bukanlah ulahnya. Di suatu tempat yang rahasia, Ketua Ji mengunci Sukwon di sebuah ruangan yang hanya dia ketahui. Entah apa alasannya, Ketua Ji melakukan hal itu. Kembali ke pusat penelitian, Sersan Ming pun tak sengaja menemukan sebuah ruangan yang berisi puluhan monster. Ruangan itu tak lain adalah ruangan yang dahulunya digunakan untuk menyimpan monster oleh Dr. Lim. Dari suatu arah terdapat seorang pria yang mengajak Sersan Ming untuk masuk ke sebuah ruangan karena para monster akan menyerang mereka. Sementara itu, di pusat penyimpanan obat, Sersan Kim bertemu dengan seorang gadis kecil yang bersembunyi di balik lemari. Gadis itu pun seperti merasa ketakutan. Kemudian Sersan Kim pun bertanya apakah dia mengetahui seorang tentara yang sama seperti mereka. Gadis itu pun menganggukkan kepalanya. Balik ke Eunyu, Cheng Yong pun mengatakan jika Yukyung sedang keracunan karbon monoksida. Jalan satu-satunya yaitu memberikannya oksigen murni. Namun di kondisi saat ini tabung oksigen mungkin sangat sulit ditemukan. Kini mereka pun hanya bisa pasrah. Yunchu kemudian berniat mencari anak dari Yukyung agar dia menemani ibunya yang akan menemui ajalnya. Setelah sudah bertemu, anak dari Yukyung pun bertanya mengapa Yunchu terlihat bersedih. Yunchu pun menjawab jika dia belum rela kehilangan Yukyung. Beralih ke Eunyu, dia pun ditanya oleh Cheng Yong mengapa dia membunuh suami dari Ketua Ji. Eunyu pun menjawab jika dia hanya melindungi diri sebab suami dari Ketua Ji telah berubah menjadi monster. Seketika Cheng Yong pun langsung terdiam mengetahui fakta tersebut. Tak lama kemudian datanglah Yunchu bersama dengan anak dari Yukyung yang kemudian berjalan menuju Yukyung. Ketika Yukyung tengah sekarat, anaknya pun langsung memegang tangannya dengan tatapan kosong. Setelah itu anaknya pun langsung pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Yukyung pun berubah menjadi setengah monster akibat sentuhan dari anaknya. Hal ini pun membuat Yunchu merasa sangat syok. Dengan sekuat tenaga Yunchu berusaha menyadarkan Yukyung yang tak bisa mengendalikan dirinya. Karena Yukyung kehilangan kendali, Yunchu pun terpaksa menjatuhkannya ke dalam jurang. Beralih ke penyintas sebelumnya, seorang wanita yang bersamanya pun terpaksa memberikan obat bius kepadanya. Wanita itu kemudian mengatakan jika dia ingin kembali bertemu dengan Eunyu dan juga Cheng Yong, sebab mereka berdua memiliki aura yang kuat dan sangat cocok untuk dijadikan tim. Beralih ke pusat penelitian, Sersan Kim pun diantar oleh gadis kecil yang ditemukannya untuk menuju ke tempat Yong-sok berada. Di sana, Yong-sok dikunci di sebuah ruangan yang tak bisa dibuka. Karena merasa kesal, Sersan Kim pun memaksa gadis kecil sebelumnya agar membawanya ke bosnya. Di lain sisi, Sersan Ming diteror oleh makhluk aneh yang entah apa, kini hanya tersisa dirinya lah yang masih hidup. Perlahan-lahan semua pasukan dari Sersan Kim mulai terbunuh satu persatu oleh para monster di pusat penelitian. Kembali ke Eunyu, dia pun merasa aneh dengan sikap dari Yunchu yang tak seperti biasanya. Ketika Eunyu mendekatinya, Yunchu bersikap seolah dia sedang dirasuki. Eunyu pun kemudian menyuruh makhluk yang merasuki Yunchu agar segera keluar dari tubuh sahabatnya. Di ruang penelitian, Dr. Lim didatangi oleh Humyong mengucapkan selamat datang kembali kepadanya. Dr. Lim yang tak mengingat Humyong, dia pun bertanya tentang siapa dia. Humyong pun kemudian menunjukkan monster dari Sangwon dan mengatakan jika dia adalah teman dari Songwon. Seketika Dr. Lim menyadari jika itu adalah Humyong yang merupakan subjek penelitian pertamanya. Di apartemen, Eunhyuk tiba-tiba keluar dari sebuah kepompong yang entah apa dengan tatapan kosong. Eunhyuk pun berniat menuju ke suatu tempat dan kemudian Sweet Home Season yang kedua pun berakhir.
Oke guys, itulah seluruh alur cerita dari series Sweet Home season yang pertama dan yang kedua. Sekian, sampai jumpa di film selanjutnya.